Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saruddin dengan NIM 2410605888 kelas grafis B. Di bagian kedua ini kita akan membahas salah satu kode yang ada di materi grafis dan visualisasi. Salah satu kodenya yaitu 10 light shadow 2.py. Pertama kita bahas mengenai import dari baris 1 sampai 22. Seperti yang ini, garis ini sampai 22 ini. Fungsi dari import ini ada bagian-bagian adalah untuk bagian-bagian pemanggil alat-alat yang dibutuhkan. Contohnya seperti core. Core itu seperti sistem dasar atau base. Kemudian kamera, objek 3 dimensi, render, adegan. Kemudian ada efek, bagian efek itu seperti buram, bright atau kecerahan, brightness atau kecerahan, dan blending atau pencampuran. Kemudian ada bagian geometri dan material, misalnya berbentuk benda kotak, persegi panjang, bola, dan tampilan lainnya. Kemudian di bagian yang kedua yang di sini, di bagian sini ada persiapan dasar. Persiapan dasar ini seperti self render ya. Kemudian fungsinya itu untuk menyiapkan layar dengan warna latar belakang hitam dengan kode warnanya 000, itu yang menandakan kode warna hitam. Kemudian yang kedua ada self scan, itu membuat dunia kosong gitu. Scan ini membuat dunia kosong. Kemudian self kamera menyimpan kamera atau mata pengaman. Kemudian ada self bright kamera set position. Itu menambahkan movement right agar kamera bisa didengarkan seperti di game FPS. Digerakkan seperti di game FPS. Bisa digerakkan ke kiri, bisa digerakkan ke kanan, ke atas, ke bawah, bahkan memutar ke kiri, ke kanan, memutar ke atas, ke bawah. Itu salah satu contohnya. Ya, itulah yang dimaksud dengan self right. Kemudian di bagian sini menambah objek. Menambah objek ini seperti langit atau sky, sebuah bola raksasa atau radius sama dengan 50 ya.
ada sama dengan 50 dengan tekstur sky earth PNG yang dilingkupi seluruh pemandangan. Kemudian ada rumput grass. Lantai berbentuk persegi panjang 100 kali 100. Teksturnya diulang 50 kali atau repetitif agar tidak pecah atau melat. Objek ini diputar kurang 90 derajat agar tidur mendatar di tanah. Kemudian ada objek bola grid atau sphere, sebuah bola biasa yang diletakkan di tengah. Ya. Kemudian ini adalah kode ini. Kemudian ada post processing. Processing ini mengangkat efek-efek visual. Ini adalah bagian inti dari kode. Yang pertama ada bright filters effects, efek yang 2.4, kemudian mengambilnya hanya bagian gambar yang sangat terang di atas ambang batas 2.4 ya. Kemudian layar jadi gelap kecuali bagian yang silau. Kemudian yang kedua ada horizontal blur effect ya, dan vertical blur effect, memblurkan bagian yang terang. Jadi secara horizontal dan vertikal. Ini membuat cahaya terkesan menyebar atau berkabut ya. Kemudian yang ketiga ada additive blend effect ya. Ini langkah penggabungan kode mengambil gambar asli, scanner, dan menyimpan blend dengan gambar cahaya buram tadi. Kemudian hasilnya benda yang terang akan tampak memiliki atau halo ya, atau pendaran cahaya di sekelilingnya. Kemudian ada fungsi. Di bagian fungsi ini ada self-light update, mengupdate posisi kamera berdasarkan tombol yang Anda tekan dari input keyboard. Misalnya ada W ke depan, S ke belakang, kemudian D ke samping, kemudian key miring ke samping, terus itu ke samping kanan gitu. Gitulah. Kemudian ada self processor atau render. Nah, ini menggambar layar menggunakan urutan efek yang sudah disiapkan di atas, bukan render biasa. Kemudian menjalankan program test scan size.
sama dengan 100 sama dengan 800,600 dot run. Membuka jendela aplikasi dengan ukuran 800 kali 600 pixel dan memulai simulasi. Singkatnya, kode ini membuat dunia 3 dimensi di mana benda-benda yang terang akan terlihat bersinar atau glowing secara otomatis karena efek yang dipasang. Nah, ada pun contoh outputnya seperti ini. Ini di bagian yang terang seperti yang kita kelihatan atau yang belum, ini ada efek buramnya yang menandakan seolah-olah ada kabut. Jadi objeknya itu terlihat lebih nyata, seolah-olah membelakangi sinar seperti ini. Kemudian ada fungsi-fungsi yang bisa menggerakkan objek ini atau tombol yang ada di keyboardnya. Misalnya W itu buat maju ke depan untuk mendekati bolanya, kemudian S itu untuk mundur ke belakang, kemudian ada Q untuk memutar ke kanan, kemudian ada E untuk memutar ke kiri, kemudian ada D untuk ke kanan, A untuk ke kiri, kemudian ada R untuk naik ke atas, dan ada F untuk naik ke bawah. Nah, terus ada T buat memutar dari atas ke bawah. Nah, kemudian ada G dari bawah ke atas. Nah, mungkin seperti itulah hasil dari output kode tersebut. Nah, adapun yang bisa kita lakukan selain itu yaitu menggabungkan kedua tombol. Misalnya S dan Q akan menghasilkan putaran seperti ini. Sedikit ada kayak hentakan gitu. Kemudian T dan D. Putarnya sambil horizontal gitu. Nah, lebih kurang seperti itulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.